Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana caranya menghentikan kebakaran yang parah sebelum apinya bahkan menyala? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Tapi hari ini kita bakal membongkar sebuah studi luar biasa tentang bagaimana para peneliti menggunakan sensor IoT yang digabungkan dengan otak kecerdasan buatan untuk memprediksi dan mencegah bencana kelistrikan. Ini benar-benar soal mengubah sistem yang reaktif menjadi super prediktif. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman kebakaran yang tersembunyi. Coba deh renungkan statistik yang cukup mengejutkan ini. 60%. Ya, sekitar 60% dari insiden kebakaran yang dicatat oleh Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Malaysia baru-baru ini murni disebabkan oleh masalah kelistrikan. Angka yang mirip juga terjadi di Istanbul. Jadi ini bukan sekedar masalah kecil teman-teman, ini adalah krisis global yang secara harfiah bersembunyi di balik dinding dan di dalam panel-panel abu-abu di setiap fasilitas industri. Terus siapa sih dalang utamanya? Nah, ini dia para tersangkanya. Pemanasan mendominasi di angka 28%, diikuti oleh korsleting dan busur api alias arcing. Tapi yang bikin makin ngeri, tuntutan industri 4.0 membuat pabrik-pabrik sekarang beroperasi dengan sistem otonom yang butuh daya raksasa. Panel-panel listrik ini benar-benar dipaksa bekerja melampaui batas desain aslinya. Jadi ancamannya nggak cuma diam, tapi makin membesar. Lanjut ke bagian 2, memasang perangkat IoT pada panel. Untuk bisa menangkap penjahat sebelum beraksi, kita butuh sistem pengintaian yang luar biasa. Coba perhatikan setup fisik ini. Para ilmuwan merakit sebuah panel listrik transparan berukuran 50 x 70 x 20 cm. Mereka nggak biarin ini kosong. Panel ini dipasangi berbagai alat pengintai, ada Arduino dan Raspberry Pi. Komputer-komputer mungil ini ibaratnya menjadi tim pengawas khusus yang terus memantau setiap denyut nadi dari arus listrik di dalamnya. Nah, alur kerja mereka itu rapi banget, ada 4 langkah. Pertama, sensor menangkap data lingkungan. Terus, datanya diproses oleh Arduino dan Raspberry Pi. Informasi ini nggak cuma disimpan lokal, tapi dikirim dan dicatat terus-menerus ke sistem cloud. Kalau ada satu saja indikator yang melenceng sedikit, bam, sistem langsung memicu alarm visual dan audio saat itu juga. Pemantauan 24 jam, non-stop tanpa perlu istirahat ngopi. Masuk ke bagian 3, eksperimen pelelehan. Gini, untuk melatih sistemnya, para peneliti ini malah harus bertindak agak nekat, yaitu memicu bahaya. Gambar ini dengan brilian mengilustrasikan kontras antara kerusakan fisik seperti kabel yang sengaja dipotong dan dihancurkan dengan ancaman panas yang nggak kelihatan mata telanjang. Di sebelah kanan, kamera inframerah menangkap penumpukan termal yang terus memanas secara diam-diam, benar-benar mirip bom waktu. Dari eksperimen gila tadi, terkumpul sekitar 3.500 titik data. Tapi tujuan utamanya bukan untuk melihat seberapa besar api bisa menyala. Jendela krusialnya ada di sini, menangkap anomali tepat di tahap 1. Ini adalah fase smoldering atau pembaraan, di mana belum ada nyala api sama sekali. Sistem kita harus bisa menangkap tanda-tanda bisu ini sebelum masuk ke tahap 2, yaitu saat ledakan atau flashover benar-benar terjadi. Oke, kita tiba di bagian 4, memasukkan otak AI. Data sensor yang segunung itu sebenarnya cuma sekedar kebisingan kalau kita nggak punya detektif jenius untuk menerjemahkannya. Disinilah mesin pembelajaran atau AI masuk. Untuk mencegah AI kebingungan, mereka menggunakan teknik yang disebut Recursive Feature Elimination atau RFE. Bayangkan, RFE ini kayak filter cerdas yang secara sistematis membuang data-data yang nggak penting demi menemukan petunjuk yang mutlak paling kritis. Dan hasilnya sangat menarik. Setelah semua variabel yang mengganggu dibuang, AI menetapkan 4 indikator utama ini sebagai tanda pasti alias dead giveaway kalau kebakaran bakal terjadi. Ada kelembaban panel, gas karbon monoksida, karbon dioksida, dan suhu kabel. Kenapa gas masuk daftar teratas? Karena gas-gas ini adalah produk sampingan dari insulasi kabel yang meleleh jauh sebelum percikan api muncul. Setelah petunjuknya jelas, sekarang waktunya pertarungan sesungguhnya. Peneliti menguji 4 algoritma machine learning yang berbeda untuk melihat siapa yang paling akurat dalam mengklasifikasikan anomali yang berbahaya. Apakah itu Gaussian Process Classifier, Decision Tree, Gaussian Knife Bayes, atau Support Vector Machine? Kira-kira siapa yang menang? Gak main-main, Gaussian Process Classifier menghancurkan para pesaingnya secara telak. Akurasinya luar biasa, menembus angka 99,56%. Algoritma ini punya kemampuan nyaris tanpa cacat untuk memisahkan sinyal bahaya dari kebisingan data. Dia nggak cuma menebak, tapi secara matematis bisa memastikan kapan kondisi di dalam panel sudah berubah dari aman menjadi anomali berbahaya. Terakhir, bagian 5, kasus ditutup, dampak di dunia nyata. Kenapa terobosan ini sangat krusial?
Karena ini adalah masa depan pemeliharaan prediktif. Kerja detektif otomatis ini berarti kita bisa menghentikan kebakaran sebelum satu nyala api pun muncul, memberikan keamanan 24 jam penuh tanpa campur tangan manusia. Memang, ada keterbatasan praktis, seperti butuh ruang sudut lebar untuk kamera termalnya, dan tentu saja biaya instalasi awal yang nggak murah. Tapi coba pikir, dibandingkan dengan kerugian pabrik yang ludes terbakar, investasi ini jelas sangat sepadan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan pemikiran ini. Saat infrastruktur fisik di sekitar kita semakin terintegrasi dengan kecerdasan buatan prediktif, kalau AI saja bisa melihat datangnya kebakaran hebat bahkan sebelum percikan pertama muncul, bencana tersembunyi sehari-hari apalagi yang mungkin sebentar lagi bisa kita hilangkan sepenuhnya? Pikirkanlah hal itu. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembahasan kita kali ini.